Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini, di mana terbongkarnya kejahatan dan semua kebusukan yang dilakukan oleh Anita. Anita melakukan semua ini demi cintanya kepada Ahem. Karena Anita terlalu berobsesi kepada Ahem. Anita berkata, "Ahem, aku melakukan semua kejahatan ini karena aku terlalu mencintaimu. Dan aku hanya ingin hidup bersamamu." Ahem berteriak menjawab Anita, "Untung aku yang masuk ke dapur. Jika saja Gopi yang masuk ke dapur, entah apa yang akan terjadi. Aku tidak bisa hidup tanpa Gopi. Anita, sekarang aku sangat membencimu. Hubungan kita hanya cerita masa lalu. Mulai sekarang aku tak ingin berhubungan denganmu lagi. Aku sangat membencimu dan cinta kita sudah berakhir." Kemudian Ahem memegang tangan Gopi di hadapan Anita. Dan Ahem berkata kepada Anita, "Aku sangat mencintai Gopi dan aku tidak mencintaimu lagi." Anita sangat kaget dan ia sangat sedih ketika ia mendengar semua perkataan Ahem. Ahem berkata kepada Anita, "Anita, aku sangat kasihan kepadamu karena pernikahanmu telah batal. Tapi sekarang aku sangat membencimu." Anita hanya bisa menangis. Lalu Ahem pergi dengan marah. Kokila berkata kepada Anita, "Aku harap kamu mengerti karena aku telah mengizinkanmu untuk tinggal di sini. Anita, kamu telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Menjadi seorang istri itu bukanlah hal yang mudah. Mulai sekarang kamu harus menjauh dari keluargaku dan Ahem. Jangan mengulangi kesalahan ini lagi." Kemudian semua orang pergi meninggalkan Anita kecuali si cantik Gopi. Gopi merasa kasihan kepada Anita. Setelah itu Anita berlari ke kamarnya. Di sisi lain Rasi mencoba menghubungi ibunya, akan tetapi ibunya tidak mengangkat teleponnya. Tiba-tiba Kokila datang menghampiri Rasi. Kokila berkata kepada Rasi, "Rasi, lebih baik kamu menyiapkan makanan daripada kamu menghubungi ibumu." Rasi berkata, "Anita telah melakukan rencana besar di rumah kita." "Anita sangatlah jahat." Kokila menjawab, "Ya, kamu memang benar. Tetapi ini semua bisa merubah Gopi dan Ahem menjadi semakin dekat. Sekarang aku menghargaimu karena kamu juga sekarang telah berubah. Tetapi jangan terlalu bahagia dan kamu jangan menjadi Rasi yang lama lagi." Rasi bertanya kepada Kokila, "Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk Anita?" Kokila menjawab, "Sekarang aku sudah memikirkan semua ini." Sementara Anita, ia mulai mengemasi pakaiannya dan ia mulai mengingat-ingat perkataan Ahem. Anita merasa sangat bersalah karena ia telah mencoba mencelakai Gopi. Tiba-tiba Gopi datang ke kamar Anita. Ia melihat Anita sedang mengemasi pakaiannya. Gopi bertanya, "Mengapa kamu mengemasi pakaianmu?" Anita menjawab, "Bagaimana aku bisa tinggal di sini setelah aku melakukan kejahatan yang sangat besar?" Gopi merasa kasihan kepada Anita. Gopi bertanya, "Mengapa kamu harus pergi?" Anita menjawab, "Aku telah melakukan sebuah kejahatan. Bagaimana aku bisa tinggal di sini? Tolong tinggalkan aku sendiri." Kemudian Gopi berjalan pergi. Sementara Ahem, ia sedang merenung di kamarnya. Ahem melempar bukunya dengan marah. Gopi datang ke kamar dan ia kaget melihat Ahem murka. Kemudian Gopi mengambil buku yang telah dilempar oleh Ahem dan ia mengembalikannya kepada Ahem. Gopi akan berjalan pergi, akan tetapi Ahem memegang tangan Gopi. Dan Ahem meminta Gopi untuk duduk. Ahem meminta maaf kepada Gopi. "Gopi, aku meminta maaf atas perilaku Anita." Gopi menjawab, "Tidak apa-apa, aku sangat percaya kepadamu. Tetapi Anita tidak sehat, aku merasa kasihan kepadanya."
Anita sedang mengemasi pakaiannya, tetapi Anita tidak mengenal siapapun di sini. Jadi kita harus membantunya. Ahem berkata, aku tidak peduli lagi dengan Anita. Gopi pun menjelaskan kepada Ahem, kita tidak boleh seperti itu, kita harus membantu Anita. Di sisi lain, Hetal bertanya kepada Kokila, apa yang akan kita lakukan untuk Anita? Kamu harus mengambil keputusan secepatnya. Kokila ia setuju dengan Hetal. Tiba-tiba Rasi datang. Rasi memberitahu mereka kalau Anita membawa koper. Anita ia turun dengan membawa kopernya. Keluarga Modi menatap Anita. Anita mengambil berkah dari nenek. Kemudian Anita meminta maaf kepada Kokila. Kokila berkata kepada Anita, lupakanlah segalanya, mulailah hidup yang baru. Anita mengangguk iya. Kemudian Anita meminta maaf kepada Gopi. Gopi tersenyum dan ia menjawab Anita, kamu tidak sendirian. Gopi memberikan patung Kanaji kepada Anita. Kemudian Gopi berkata, Anita jangan khawatir terhadap masa lalu. Pasti kamu juga akan bahagia. Lalu Anita tersenyum kepada Gopi. Anita berkata kepada Ahem, Gopi adalah istri yang baik untukmu. Semoga kamu dan Gopi selalu hidup bahagia. Ahem tidak peduli dan Ahem meminta Anita untuk segera pergi. Di saat bersamaan, ponsel Anita berdering. Ternyata Niles yang menghubungi Anita. Anita merasa sangat bahagia. Niles berkata kepada Anita, aku ingin bertemu denganmu. Anita setuju dan menutup teleponnya. Gopi merasa senang karena Anita akan kembali dengan Niles. Setelah itu Anita pergi dengan bahagia. Sementara nenek ia merasa sangat senang karena saat ini semuanya baik-baik saja. Hetal berkata, kita semuanya harus senang karena Anita telah pergi dan ia akan kembali dengan Niles. Kokila menatap Gopi dan Ahem. Gopi dan Ahem menjadi gugup. Gopi membuat alasan untuk pergi ke dapur akan tetapi Kokila menghentikannya. Kokila bertanya kepada Ahem dan Gopi, kurasa kalian berdua yang meminta Niles untuk menelpon Anita. Gopi dan Ahem tidak berani menjawab Anita. Kokila meminta Ahem untuk mengatakan yang sebenarnya. Ahem menjawab, ya aku yang telah menelpon Niles. Gopi yang telah memintaku untuk membantu Anita. Rasi bertanya, mengapa tiba-tiba Niles memaafkan Anita? Gopi menjawab, aku telah berbicara dengan Niles dan aku telah meminta Niles untuk percaya kepada Anita kalau ia mencintai Anita. Hetal sangat bangga dan ia memuji Gopi. Beberapa saat kemudian, Rasi sedang mencuci piring di dapur. Rasi berpikir ia akan memberitahu semua ini kepada ibunya. Tiba-tiba Kokila datang. Rasi memberitahu kepada Kokila, aku telah menyelesaikan semuanya. Kokila menjawab, oke. Setelah itu Rasi akan pergi, tetapi Kokila menghentikannya. Kemudian Kokila meminta Rasi untuk menelpon ibunya. Rasi kaget dan ia terpaksa menelpon ibunya. Rasi mencoba berbicara dengan Urmila dan mencoba memberi kode kepada Urmila. Akan tetapi Urmila tidak mengerti. Tiba-tiba Kokila mengambil telepon Rasi. Urmila meminta Rasi untuk memberitahu situasinya secara detail. Kokila mengejek Urmila. Urmila kaget mendengar suara Kokila. Kokila berkata, sekarang aku tahu kenapa kamu selalu tahu tentang kejadian di rumah Modi. Tetapi semua ini tidak baik. Urmila sangat kaget. Kemudian Kokila mematikan panggilannya. Di sisi lain, Gopi sedang mencari kain sare yang terbakar. Ahem datang dan bertanya, apa yang sedang kamu cari? Gopi menemukan kain sare itu di tempat sampah. Gopi bertanya-tanya, siapa yang sudah membuang sare ini? Ahem berkata, aku yang telah membuang sare itu. Gopi memberitahu Ahem, sare ini sangat berharga bagiku. Kemudian Gopi memasukkan sare itu ke dalam lemari.
Ahem menatap Gopi dengan penuh kekaguman. Gopi tersipu malu dan merasa gugup karena Ahem terus menatapnya. Ahem bertanya, "Gopi, apakah kain sari itu sangat berharga bagimu?" Gopi menjawab, "Ya." Ahem tersenyum. Gopi tersipu malu dan langsung kabur. Ahem merasa senang dan ia teringat bahwa Gopi telah menyelamatkannya. Itulah kisah keromantisan Gopi dan Ahem. Terus saksikan serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.